hindar kita kepada fitnah-memfitnah yang dimurkai Allah. Korban sia-sia, buang energi, perangnya di sana, kita perang antar bangsa sendiri, padahal kita dalam situasi krisis. Ada anak bangsa, ada umat kita, santri kita yang namanya anak kepleset, sesat, ya kewajiban kita untuk kita luruskan. Maka di sini ada 5 status tersangka. Saya katakan tersangka dari Mabes Polri yang kita tahan dari Jawa Tengah. Boleh ditanyakan langsung nanti, mic disiapkan ya, tentang organisasi Jemaah Islamiyah. Ada atau tidak itu kelompok yang menamakan Jemaah Islamiyah? Dan beliau-beliau ini pun juga dengan keterbukaan hati, tidak dipaksa, itu datang di sini dengan baik-baik untuk meluruskan permasalahan. Mungkin beliau juga dari organisasi yang menamakan Jemaah Islamiyah. Demikian juga keterlibatan dalam bom Marriott atau bom Legian. Ada juga yang silakan potensi bom sekarang ini. Boleh tanya sama beliau ini, karena saya itu nggak pernah ngomong, malah ada yang tanya, Pak, itu mayoritas dari bom Legian itu dari Merauke, bubarkan saja, tutup saja. Ya jangan, kita kaji lah kurikulumnya dan juga sistem pembinaannya, seperti SPDN yang di Sumedang itu kita kaji, mengapa kok banyak seperti itu. Tapi koran gede-gede tulis Kapolda Jawa Tengah koran Tempo, kebetulan nggak beredar di Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah mengancam akan menutup Merauke. Terus berkembang, isu berkembang, Kapolda harus minta maaf. Apa tumpuan? Nggak ngomong kok minta maaf. Demikian juga kurang lebih 1-2 bulan saya lemparkan tentang dokumen organisasi Jemaah Islamiyah. Bukan buatan saya, itu dari laptopnya Imam Samudra. Di dalamnya tuh ada bagaimana operasi, bagaimana sampai kemudian mencantumkan 141 pesantren, 368 para kiai. Pak Kiai Kolil juga ada, Pak. Versi mereka sudah ada akses ke dalamnya. Ada belum? Daftarnya ada. Dan saya buka ini. Ayo kita sama-sama satu meja ngomong fakta. Ini ada. Ya, dan terus terang saya tidak sempurna, tidak tahu tentang bahasa-bahasa Arab tersebut, termasuk yang di mana? Di Sri Rezeki. Itu ada satu buku yang tebalnya 1000 lebih. Di dalamnya itu bagaimana membuat bom mobil dan macam-macam. Dan dari ahli tata bahasa yang puluhan tahun tinggal di Arab Saudi Arabia, doktor, mengatakan belum tentu kiai, banyak yang tahu. Amrozi pun nggak tahu bacakan ini, karena memang bahasanya sulit, apalagi Kapolres akhirat. Nah, bagus jangan ahlinya duduk satu meja. Ayo kita, tapi jangan diakar-akar dibawa ke mana-mana, nanti buat bom di mana-mana lagi. Ayo kita bicarakan, terus sikap kita gitu bagaimana? Inilah dokumen-dokumen disampaikan kepada Osama bin Laden. Kok ada di sini? Apa boleh kayak begini? Aja, ini bukan Islam, pesan Arab bukan Islam. Urai semua. Ini ingin saya aja. Ayo sekian dokumen kita bicarakan, dan saya menyita puluhan kali bom Legian, ribuan peluru Karanganyar kemarin juga ketemu lagi, ribuan juga dibuang ke laut. Ini fenomena itu kejar apa? Mayoritas di Indonesia ini yang Muslim, jadi lempar batu pun pasti kena Muslim. Yang nangkap juga polisi yang Muslim, Kapoldanya Muslim, yang merasa yang Muslim juga. Lah kebetulan ada yang agama lain, berkembanglah isu yang lain.
Ini sangat disayangkan untuk kita saling eker-ekeran, karena ada pihak ketiga yang menunggu kita semua. Ayo kita kompak di sini. Lah parangnya di sana kok kita ikut perang satu sama lain. Nangis saya itu. Sehingga saya harapkan sekali, jangan sampai ada Amrozi, Ali Imron yang lain. Untuk itu semua, ya, malam ini hendaknya kita cerahkan kita bersama, dari kita untuk kita bersama, dengan mendengarkan dan diskusi interaktif. Nanti mungkin siapa yang akan memandu silakan. Ya. Saya berikan kesempatan nanti untuk penutupnya. Saya pun juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya silakan. Bukan, saya ingin betul-betul Polri ini bukan Polri yang Polri pimpinan Pak Dai Bahtiar ini namanya Pak, namanya saja udah Dai. Itu ingin keterbukaan. Jangan ada kecurigaan satu sama lain dari kita. Jadi setuju untuk kita buka satu forum terbuka dengan mas-mas di sini, ada Ustadz, ada juga dosen Pak Insinyur Bambang Tutuko, ya. Pak Bambang mana ya? Saya cuma nggak kenal. Mas Bambang ya. Iki Mas Bambang kok ganteng ya. Mas Bambang Tutuko yang diisukan macam-macam itu, apa itu jemaah itu? Silakan. Terus masuk ada ustadz-ustadz yang lain. Saya persilakan, ada mic-nya yang mau bicara, monggo ke depan. Termasuk dari Pak Wahyudin, dari Kroki, monggo silakan. Ya. Oke, Kapul sendiri membantu saya untuk sebagai moderator. Monggo besok. Mungkin ada di sebelah saja. Atau ke depan Polda. Biar dekat sama Kapoldanya. Kalau gitu angkat kursinya, lebih enak gitu. Ya, angkat kursi enggak apa-apa. Sambil memperkenalkan diri siapa, dari mana? Monggo silakan. Terima kasih Bapak Kapolda. Mungkin kita buka tanya jawab supaya nanti kita itu puas pulang dari sini. Kalau ada berita-berita yang berbeda, sudah tahu dari sumber. Jadi mungkin kita melihat dari yang pakai tenda ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan aja, nanti kita coba. Sekarang sesi pertama kita 3 pertanyaan. Dari sebelah sini, dari sebelah sini. 1, 2, 1 lagi. Berdiri Pak. 1 lagi ya, yang pakai jas putih ya. Yang pakai jas putih, ya pakai putih ya. Tolong sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya, nanti yang akan menjawab pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Lagi. Jadi supaya lebih ada mengenal, kita kenalkan satu persatu supaya makin yakin. Jadi yang bersangkutan mengenalkan diri. Silakan. Mungkin dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya kenalkan diri saya, yaitu Muhammad Nasir bin Abbas alias Sulaiman alias Khairuddin. Saya warga Malaysia. Dan ini saya mau kenalkan alias Aliasya. Dan di sebelahnya ini adalah Ustaz Muhammad Yahya alias Abu Ahmad alias Ustaz Ziyad, warga Indonesia tentunya. Sementara yang sebelah kiri saya adalah
Malaysia, alias Said alias Farhan. Kami semua adalah dari organisasi Jamaah Islamiyah. Maka kami mau menjelaskan kepada teman-teman semua, kepada hadirin semua, ya, bahwa Jamaah Islamiyah itu adalah wujud dan bukan rekayasa. Jazakumullah khair. Bapak-bapak sekalian, tadi kita sudah mendengar perkenalan dan sekaligus Islamnya itu ada wujud bukan rekayasa. Nah, sekarang boleh kita lakukan pertanyaan, ya, dari satu. Sebutkan namanya, pertanyaannya biar dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Dobri. Pertama tadi adalah Jamaah Islamiyah dari Malaysia, jauh untuk ke Indonesia. Begitu juga mungkin ada jamaah dari Indonesia. Tolong diterangkan, yaitu Jamaah Al-Islamiyah ini secara fair, terbuka, supaya kita tidak akan mempunyai tuduhan yang, jadi ini perlu disampaikan sehingga ada tuduhan buat bom, mungkin ada yang sudah buat bom, ini dengan tujuan-tujuan apa, sehingga dari Islam yang lain ini tahu persis dengan permasalahan. Sekian, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yaqulu ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kepada para kiai yang saya hormati, kepada para ulama, kepada para ustaz, kepada para guru, kepada para pemuda aktivis Islam, Gerakan Pemuda Islam, kepada Bapak Kepolisian Jawa Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Tinggal Widodi, beserta seluruh anggota yang hadir dan mendengarkan acara ini. Pertama-tama tentunya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekurangan dan kesilapan. Kemudian kepada para hadirin, sudilah kehadiran kami di sini diterima dan dianggap sebagai upaya tabayun, baik dari kami tabayun tersebut atau dari pihak hadirin sini, khususnya daripada para kiai dan pihak kepolisian. Karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan yang berkembang dan menjadi isu di dalam agama kita, wajib sesama kita mencari kebenaran berita tersebut. Yang di dalam agama kita perlu melakukan tabayun. Nah, berkenaan dengan isu yang berkembang sejak hampir 2 tahun terakhir, maka mudah-mudahan kehadiran kami di sini, sekalipun barangkali saya dan rekan-rekan tidak representatif untuk mewakili dan bicara atas nama Jamaah Islamiyah, tetapi kami sudah berunding dengan beberapa teman yang memang lebih mewakili. Kebetulan mereka tidak bisa menyertai kami. Mudah-mudahan keterangan kami, paling tidak yang saya sampaikan ini, bisa memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan dari saudara kita tadi. Benarkah ada Jamaah Islamiyah dan apa itu Jamaah Al-Islamiyah? Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita sering dengar beberapa komentar para ulama kepada atau para aktivis Islam atau para orang-orang yang memang bekerja untuk Islam, selalu mengatakan bahwa Jamaah Al-Islamiyah diartikan sebagai makna lughawi, yaitu bahwa kita semuanya adalah kaum muslimin yang berjamaah. Termasuk Bapak Kiai Khalil di sini mungkin sesama Jamaah Islamiyah. Selalu dijawab seperti itu. Barangkali jawaban ini diupayakan agar
statement yang sudah dilabelkan oleh Amerika kepada jamaah Islam sebagai organisasi teroris untuk dibela oleh kita semuanya. Karena kita tidak suka, tadi sebagai dikatakan oleh Bapak Kapolda, tidak suka kita umat Islam dituduh teroris. Nah, pembelaan para ulama yang kita dengar bersama selalu mengatakan jamaah Islamnya adalah fiktif, tidak ada. Dalam pengertian bahasa, kita semuanya berjamaah dan bersaudara. Itulah jamaah al-Islamiyah untuk membedakan jamaah kafirah. Kebalikan dengan jamaah kafirah. Jamaah yang berbahagia, al-jamaah al-Islamiyah itu ada. Bukti yang paling konkret, saya dan Kamila sekarang yang hadir di depan jamaah sekalian adalah bagian atau anggota daripada yang namanya jamaah Islamiyah. Secara sejarah riwayat, jamaah Islamiyah itu adalah pecahan, ya, atau merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya pengetahuan dari orang-orang yang dahulu menamakan diri sebagai Darul Islam, atau disebut juga dengan NII atau N11. Jamaah Islamiyah berdiri sekali lagi pecahan daripada NII atau Darul Islam. Ini terjadi pada tahun 93. Alasan yang paling konkret kenapa jamaah Islam ini berdiri atau keluar dari NII adalah karena pemahaman akidah yang dianggap tidak benar pada organisasi Darul Islam. Sebagaimana Bapak Kiai dan hadirin sudah mengetahui bahwa Darul Islam atau NII menganggap kaum muslimin di luar kelompoknya adalah bukan muslim. Mau tuh ya, kaum muslimin di luar kelompok NII atau Darul Islam bukan muslim. Maka karena sudah statement seperti itu, maka segala sesuatu mereka kemudian lahir ketentuan dari baik itu. Lalu pendiri jamaah Islamiyah menganggap itu adalah satu etikot yang keliru berdasarkan pemahaman akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka keluarlah yaitu almarhum Abdullah Sungkan, lalu mendirikan jamaah Islamiyah ini. Bersama beliau ada yang kita kenal sekarang masih ada Ustaz Abu Bakar Bashir. Nah, jangan berbahagia untuk membersihkan waktu barangkali saya terangkan bahwa secara ideologis, secara prinsip-prinsip manhaji i'tiqadiyah, bahwa jamaah Islamiyah memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala mafahim salafis salih, ya, yaitu berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah yang dipahami oleh salafus salih. Maka dalam banyak literatur keagamaan, jamaah Islamiyah mengacu pada kitab-kitab salafiyah, ya, dari sahabat sampai tabi'in, tabi'in sampai ulama-ulama mutaakhirin. Kemudian jamaah Islamiyah ini prinsip perjuangannya adalah dakwah wal jihad. Dakwah wal jihad, yaitu mendakwahkan Islam berdasarkan pemahaman yang dibangun di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu adapun jihad adalah merupakan konsekuensi logis daripada dakwah itu sendiri sebagai benteng daripada berlangsungnya sebuah gerakan dakwah. Nah, yang berbahagia bahwa kemudian secara konsepsi jamaah Islamiyah memiliki aturan yang ada. Ini ada di tangan Bapak Kepolisian. Ini yang buat bukan pemerintah Malaysia, bukan Amerika, juga bukan Kepolisian Republik Indonesia, tapi dibuat oleh jamaah Islamiyah yang kemudian sering kita dengar di berita namanya PUPJI atau PUBG, yang artinya adalah pedoman umum perjuangan jamaah Islamiyah atau PUBG disingkat. Di dalam PUBG tersebut pertama landasan ideologis, tadi sedikit sudah saya sampaikan. Itu pada intinya gerakan dakwah ini adalah berdakwah untuk membentuk pribadi muslim yang baik. Lalu setelah muslim yang baik terbentuk keluarga muslim yang baik, kemudian terbentuk jamaah muslim yang baik, kemudian terbentuk masyarakat muslim yang baik, kemudian terbentuk negara muslim yang baik. Ini yang dilakukan oleh di dalam anggaran dasar jamaah Islamiyah. Kemudian pada perkembangannya kemudian
ini pada dataran konsepsi, Jamaah Islamiyah memiliki dataran konsepsi, dan kemudian disosialisasikan kepada mereka-mereka yang setuju dan sekata dengan ide-ide yang ingin dibangun dalam Jamaah Islamiyah, maka disosialisasikan. Secara organisasi, apalagi secara aksi, belum ada yang nyata terstruktur dalam sebuah Jamaah Islamiyah. Maka kalau nanti ada istilah ada mantiki 1, ada mantiki 2, mantiki 3, itu merupakan pembagian kewenangan wilayah. Adapun secara struktural itu bisa beragam, bisa berbeda-beda mengingat kondisi. Karena saya pernah menjadi pimpinan di wilayah Jakarta. Friksi itu pertama adalah satu, mereka yang tetap ingin konsisten sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Jamaah Islamiyah. Friksi yang kedua, pendapat yang kedua adalah mengatakan kita tidak perlu lagi mengacu kepada PUBG ini. PUBG ini toh bukan Quran dan hadis. Itu hanya buah pikiran kita. Kenapa kita harus pegang terus? Suasana sudah berubah, zaman sudah menuju reformasi dan demokrasi. Maka kelompok yang kedua ini kemudian menempuh, di samping tetap dalam payung Jamaah Islamiyah, mereka menempuh langkah-langkah yang lebih mengikuti perkembangan zaman di negeri kita, yaitu reformasi. Maka mereka misalnya menyuarakan aspirasi itu dengan misalnya berdemonstrasi, datang ke lembaga legislatif, menyampaikan aspirasi wajibnya menerapkan syariat Islam di negeri kita ini. Dan itu yang paling menonjol itu adalah yang dilakukan oleh Ustaz Abu Bakar Bashir dalam masalah ini. Dia mengatakan kita sekarang zaman sudah terbuka, kita lakukan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi yang ada. Zamannya bukan lagi zaman Orde Baru tapi zaman reformasi. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sangat radikal. Kelompok yang sangat radikal yang sudah tidak mengindahkan ketentuan ini dan juga tidak mengindahkan apa yang diambil oleh pihak yang kedua. Kelompok yang radikal ini yang menurut perkiraan saya mereka lah kemudian yang melakukan aksi-aksi teror pengepungan di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa bisa jadi begini? Saya pikir Bapak Kiai semuanya bisa maklum, sebuah gerakan itu cenderung akan timbul pemikiran-pemikiran yang mungkin tenang, juga mungkin timbul pikiran-pikiran yang militan karena terdorong semangatnya untuk segera menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya terangkan. Barangkali nanti teman-teman bisa menambahkannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Karena begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak. Jadi mau ditambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menambah keterangan tentang Jamaah Islamiyah, yaitu berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, kenapa kok bisa jadi bom gitu, dan kenapa itu dikaitkan dengan Jamaah Islamiyah. Saya tidak menjawab bahwa itu adalah Jamaah Islamiyah yang melakukan itu, tetapi ya di dalam Jamaah Islamiyah yang saya tahu dan saya sendiri sebagai ketua Mantiki 3, yaitu wilayahnya mencakupi Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Mindanao Filipina, itu adalah wilayah Mantiki 3 yang saya ditugaskan ya oleh Ustaz Abu Bakar Bashir yang melantik saya pada April 2001 menjadi selaku ketua Mantiki 3, dan yang seharusnya melantik saya itu memang pimpinan Amir Jamaah. Maka yang saya tahu daripada Jamaah Islamiyah, sebatas saya tahu sebagai ketua Mantiki 3 bahwa memang dalam Jamaah Islamiyah ada pelajaran atau ada latihan-latihan tentang ya bagaimana kita mempelajari kemiliteran, bagaimana kita mempelajari peperangan, sebagaimana itu adalah tuntutan dari Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 60, yaitu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka Mantiki 3 di sana itu tersedia tempat latihan, yaitu di Moro Mindanao, ya Moro Mindanao. Di sana tempat latihan di mana anggota Jamaah Islamiyah belajar di sana. Bukan semua, hanya ada beberapa yang memang sudah pernah belajar di sana.
Tetapi bukanlah ditujukan apa yang pengetahuan yang sudah didapatkan itu untuk dilakukan dengan secara sewenang-wenangnya ke tempat-tempat orang-orang awam atau ke tempat-tempat orang-orang sipil. Pengetahuan yang dimiliki atau pengetahuan perang yang diberikan itu adalah untuk membela umat Islam. Namun ya dengan begitu kita tidak dapat mengawal atau kontrol kepada teman-teman yang sudah ataupun yang sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian ya saya sebagai ketua Mantiki 3 hanya sebatas mengetahui di dalam Mantiki 3 saja, sebab jamaah Islamnya yaitu adalah jamaah tanzim sirri, yaitu organisasi yang rahasia, yang mana masing-masing tidak saling mengerti apa yang dikerjakan ataupun apa kegiatan pada Mantiki yang lain, di mana terdapat Mantiki 1, Mantiki 2, Mantiki 3 dan Mantiki ukhra. Maka masing-masing Mantiki tidak saling mengerti atau tidak tahu apa sebenarnya kegiatan dan misi yang dilakukan, karena jamaah Islamnya adalah jamaah sebuah organisasi yang bersifat rahasia. Itu sedikit saya tambahkan tentang jamaah Islamnya. Terima kasih. Yang kedua tadi yang kedua, itu yang tadi itu. Silakan. Itu tolong yang dulu. Silakan. Enggak bunyi. Nama saya Azhar dari Baut Silaturahim Umat Islam Jawa Tengah PSUI, yang dimana PSUI ini terdiri dari beberapa elemen Islam, ormas Islam dan OKP dan organisasi mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan pada saudara-saudaraku semua yang di depan ini, tadi sudah diterangkan mengenai jamaah Islamnya yang bertujuan seperti itu, ingin adanya negara Muslim dan lain-lain. Tapi kemudian di sisi lain bersifat rahasia. Ini seperti janggal gitu. Jadi bagaimana mungkin punya niat dakwah tapi kemudian rahasia ini sebetulnya yang bagaimana gitu jamaah Islamnya. Terus juga didirikan di Indonesia, tadi diterangkan amirnya pertama Pak Abdullah Sulkar. Tapi kalau kita lihat kejadian seperti tragedi BTC dan lain-lain itu dihubungkan dengan Al-Qaeda, dihubungkan juga akhirnya dengan jamaah Islamnya sampai bisa luas seperti itu, bagaimana gitu tanpa sejak awal kita dari sini tidak tahu, padahal itu dari Indonesia misalnya betul seperti Indonesia itu ada hubungannya dengan jamaah Islamiyah, ini masih sulit untuk bisa diterima gitu. Kemudian juga kalau saudaraku semua ini dengan terlibat di jamaah Islamiyah itu kan tentunya sudah punya keyakinan kuat terhadap apa yang akan diperjuangkan, mungkin sudah tertanam betul keyakinannya gitu ya, bahwa kemudian sekarang katakanlah jadi tersangka gitu dan ada di sini tiba-tiba seperti berbalik ya, dalam tanda kutip seperti sadar gitu. Ini juga masih ada keraguan dari saya, bagaimana mungkin sesuatu sudah diyakini lama, dia sampai melakukan gerakan. Seperti saya sendiri aktif dalam satu organisasi karena saya yakin dengan organisasi itu, tiba-tiba ketika dianggap menjadi tersangka seperti dengan gampangnya membalik keyakinan itu gitu. Itu yang saya ingin jelaskan. Tapi saya juga ingin kejelasan betul mengenai jamaah Islamiyah ini dari si bentuk itu tadi. Kan tadi cuma ada Mantiki 1 dan yang lain, ya satu dengan yang lain tidak tahu, ini juga janggal menurut saya. Ini saya ingin penjelasan yang detail mengenai jamaah Islamiyah itu dari amirnya yang tertinggi sampai strukturnya bagaimana gitu. Terus kemudian yang kedua terakhir kepada kepolisian. Kenapa muncul presiden sepertinya polisi ya hanya menangkap aktivis Islam? Itu saya rasa yang mendasar adalah adanya diskriminasi pengusutan suatu masalah. Ketika ada masalah bom seperti ini tiba-tiba bisa tuntas, bisa gamblang, dan kebetulan pula yang tertangkap ini orang yang aktif dalam Islam gitu, dan dalam tanda kutip identik dengan Islam gitu. Tapi masalah-masalah lain yang juga ada di negeri ini tidak pernah terungkap dengan gamblang, termasuk yang enteng-enteng saja seperti masalah judi, tidak pernah tuntas pada cetok welo-welo gitu ya. Sehingga karena ada presiden ini banyak juga orang-orang tua itu kan takut anaknya jadi aktivis Islam. Ya kesannya sekarang
orang takut jadi aktivis Islam tapi tidak takut pasang togel gitu. Masih Tapi menjadi satu derajat berbalik. Jamaah sekalian, bahwa acara ini dilaksanakan sudah pernah diadakan di Jakarta. Acara serupa dihadiri oleh para habaib, para ulama, para ormas Islam, para pemuda Islam, dan para RSM yang lain. Kami berlima ini dan yang lain, satu catatannya, ini bukan keputusan dan kemauan kami berlima. Ini merupakan keputusan rekan-rekan yang ada di dalam tahanan Mabes Polri dan di Polda Metro Jaya. Bahwa ini harus dijelaskan kepada umat. Karena keinginan kami dan keinginan Bapak Kepolisian itu sama. Satu, tidak menimbulkan perpecahan umat. Karena umat sedang digiring untuk dibentrokkan dengan aparat kepolisian. Misalnya kasus isu penculikan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita ingin mencegah terjadinya bom kemudian. Karena berdasarkan data dari teman-teman yang ditahan, saya sendiri sebagai anggota JI tidak tahu itu akan ada ledakan berikutnya. Karena kesadaran yang sama seperti ini, kami tetap Jamaah Islamiyah. Karena yang lain, karena apa? Karena polisi tidak menangkap orang-orang Jamaah Islamiyah, polisi tidak mencari alumnus Afghanistan, polisi tidak mencari alumnus Moro. Yang dicari adalah siapa melakukan apa. Jadi kalau saya kemarin ditangkap, padahal saya imam sebuah masjid di Jakarta, karena polisi memiliki data, saya kenal dengan salah satu pelaku bom Bali, saudara Mukhlas. Dari mana saya kenal? Dia bersama saya di Afghanistan, di Pakistan, bersama-sama berjihad di sana. Polisi punya data itu semuanya. Karena tuduhan terhadap saya adalah dianggap melindungi saudara Mukhlas ketika dia kejar-kejar oleh polisi. Tapi kemudian saya dibebaskan oleh Bapak Kepolisian di Jakarta karena tidak terbukti, tidak sempat. Jadi yang berbahaya yang bertanya tadi, barangkali untuk lebih jauhnya bagaimana Jamaah Islamiyah mungkin waktu kita tidak cukup Pak ya, dan yang lain mungkin masih bertanya. Tapi yakinlah bahwa saya saudara antum semuanya, saya Jamaah Islamiyah, masih tetap Jamaah Islamiyah karena Bapak Kapolda dan yang lainnya belum melarang Jamaah Islamiyah. Tidak dilarang Jamaah Islamiyah, belum ada undang-undang yang melarang Jamaah Islamiyah. Dan kami berdiri sini tidak berbalik 180 derajat. Tapi karena keinginan untuk menghentikan segala kekerasan dan mungkin timbul korban yang lebih besar lagi, kami bersama-sama kepolisian ingin menjelaskan kepada umat. Karena kami melihat di luar itu ada hal-hal yang bukan pada hal yang sebenarnya. Banyak kesedihan yang saya lihat ketika persoalan ini tidak tuntas dan tidak transparan. Tadi sudah saya sampaikan dalam ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ketika sebuah langkah dan tindakan kita lakukan tanpa fakta yang sebenarnya akan menimbulkan fitnah di tengah umat, maka perlu tabayun semacam ini. Saya ambil contoh. Ketika saya hadir di Majelis Ulama Indonesia, ketika saya baru saja dibebaskan pada hari Jumat, saya dibebaskan hari Kamis, hari Jumat saya datang, ada pertemuan Majelis Ulama Indonesia dengan pihak kepolisian yang menerangkan tentang desakan supaya polisi menghentikan penculikan tanda petik. Saya nangis dalam hati. Saya tidak mau bicara di depan ormas yang banyak itu. Kenapa? Karena saya melihat umat Islam dalam hal ini, maaf ini Bapak Kiai dan seterusnya, bicara dengan asumsi, dengan zon. Sementara Bapak Kepolisian menerangkan dengan fakta bahwa kami menangkap saya ada bukti, ada fakta. Kami tidak menangkap aktivis masjid, aktivis Islam, tidak. Tapi kami mengambil seorang dia berbuat apa? Berdasarkan kode hukum dia sudah wajib ditangkap. Kemudian kesedihan saya yang kedua, ketika Bapak Kapolri di DPR mengatakan harus diberitahu orang yang ditangkap itu. Akhirnya karena desakan Majelis Ulama, Pak Kapolri kemudian nurutin kemauan kita umat Islam. Ya sudah, besok kalau kami nangkap orang kami beritahu itu kemauan kita. Padahal strategi yang diambil oleh polisian, maaf, kalau dia ingin menangkap A, polisi tidak tahu. Yang tahu rumah A itu B atau kemudian A itu B, maka polisi mengambil B dulu. Kalau B dia tangkap, diberitahu rumah aku, maka aku buru kabur. Pak Kapolri mengatakan kami terima tapi dengan konsekuensi kita kehilangan kesempatan. Bagi saya kesempatan yang paling besar hilang itu adalah hilangnya kesempatan mencegah terjadi bom berikutnya. Karena orang yang dicari itu sampai sekarang belum ketemu. Nah, jadi yang berbahagia intinya adalah pertanyaan tadi, saya tetap Jamaah Islamiyah karena belum ada larangan seperti itu. Dan kami tidak berbalik, kami tetap berprinsip dengan undang-undang atau anggaran dasar yang ada pada Jamaah Islamiyah. Saya pikir begitu, Pak. Terima kasih.
Jadi mungkin ini hujan terus. Jadi mungkin yang ketiga kita tunda dulu, mungkin dari bapak-bapak yang di pendopo ini, bapak-bapak kiai ulama ada, kita beri kesempatan sehingga satu perwakilan sehingga nanti mungkin bisa kita foto. Ada bapak-bapak kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utama hati nih Pak. Ya, yang akan saya tanyakan kepada rekan-rekan, kelima rekan dari Jamaah Islamiyah, yaitu di dalam tadi dikatakan bahwa ada 3 tataran. Apakah saudara-saudara ini termasuk yang pertama atau yang kedua atau yang paling radikal? Jadi yang saya tanyakan itu. Lalu sekarang ini sudah tidak menjadi rahasia umum karena di mana-mana terjadi gerakan teroris ini seolah-olah memojokkan Jamaah Islamiyah. Yang akan saya tanyakan, Jamaah Islamiyah itu sebetulnya pusatnya di mana? Pusatnya di mana? Lalu kenapa bisa tersebar di seluruh dunia ini? Karena mengapa saya katakan di seluruh dunia? Karena Amerika seolah-olah mengincar Jamaah Islamiyah dan selalu menuduh bahwa yang melakukan teror ini Jamaah Islamiyah, utamanya di Indonesia. Kalau memang betul saudara-saudara ini termasuk golongan yang pertama, kenapa sih itu dilakukan? Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Yang perlu saya tanyakan, menurut pendapat daripada Jamaah Islamiyah, perjuangan yang jihad itu bagaimana? Yang kedua kali, Jamaah Islamiyah menganggap pada pemerintahan Indonesia yang sudah berjalan selama ini, menurut Jamaah Islamiyah bagaimana? Apakah tidak sah apa bagaimana? Dan Jamaah Islamiyah sebetulnya apakah sudah menjadi jamaah yang legal, berarti sudah terdaftar dalam Mahkamah Agung atau belum? 3 masalah inilah yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja mereka maksud pimpinan atasan bisa berkumpul, di mana saja mereka bisa milih tempat untuk rapat. Tidak ada tempat-tempat tertentu yang menjadi pusat Jamaah Islamiyah. Di mana ada pimpinan, disitulah tempat rujukan. Kalau dahulu Amir Jamaah Islamiyah adalah Ustaz Abdullah Sungkar berada di Malaysia, maka di Malaysia lah menjadi tumpuan karena pimpinannya ada di sana. Sementara kalau sekarang Amir Jamaah Islamiyah adalah Ustaz Abu Bakar Bashir di Indonesia, maka di Indonesia lah tumpuannya. Artinya tidak ada tempat yang jelas di mana keberadaan pimpinan atasan, disitulah tempat rujukannya. Dan sebenarnya itu pun di mana tempat yang jelas tidak ada, itu adalah karena Jamaah Islamiyah bersifat rahasia. Kemudian Jamaah Islamiyah bukan beroperasi untuk seluruh dunia, tidak. Sementara ini Jamaah Islamiyah hanya ada 4 mantiki saja, yaitu mantiki 1, mantiki 2, mantiki 3, mantiki 4. Saya tidak tahu berkenaan dengan mantiki lain atau di luar daripada mantiki saya, yaitu mantiki 3, karena memang Jamaah Islamiyah bersifat rahasia. Karena kami tidak tahu banyak, masing-masing pimpinan atau masing-masing wilayah, masing-masing dengan kegiatannya sendiri-sendiri, dan masing-masing mendapat tugas langsung dari pimpinannya. Sementara itu kami bisa jawab untuk yang pertama. Untuk yang kedua, saya tambahkan bahwa Jamaah Islamiyah itu bersifat rahasia. Sebenarnya juga tidak, ya.
Pada tahun sekitar 99 yang saya tahu itu pimpinan pusat itu sudah mencoba bagaimana menjaharkan, menampakkan keluar jamaah ini. Tetapi itu seiring dengan zaman reformasi. Tapi saya tidak tahu kemudian bagaimana berikutnya, tapi sudah berusaha menjaharkan. Adapun apakah terdaftar atau tidak, saya pikir di negeri kita ini terlalu banyak organisasi yang tidak terdaftar ya. Ada yang namanya Jamaatul Muslimin, ada Liga Muslim Indonesia ya. Banyak sekali jamaah-jamaah yang tidak terdaftar secara resmi di dalam kejaksaan atau departemen kehakiman. Nah, kenapa rahasia? Karena dulu zaman reformasi, zaman orde baru, maka pada seperti itulah keadaannya. Maka ketika di reformasi ada tiga friksi tadi. Tapi yang belum terjawab, apakah kita ini termasuk yang pendapat friksi yang mana? Kami adalah orang-orang yang konsisten dengan anggaran dasar yang ada. Ya, anggaran dasar yang ada. Kenapa kami ditangkap? Karena ya keterlibatannya dianggap dengan teman-teman yang pernah ngebom itu. Nah, pertanyaan Bapak Kiai, bagaimana konsep jihad menurut jamaah Islamiyah? Karena tadi kami katakan bahwa kami berdasarkan Quran dan hadis dipahami oleh salafus saleh, maka jihad menurut jamaah Islamiyah, jihad sebagaimana dipahami oleh kita semuanya. Yaitu dalam fikih kita ada jihad difa'i dan jihad tolabi. Jihad difa'i adalah apabila kaum muslimin diserang oleh pihak asing, musuh, kebetulan kafir, maka seluruh kaum muslimin wajib membela. Ini jihad difa'i, hukumnya fardhu ain. Mana yang kedua, jihad tolabi atau sering disebut jihad hujumi. Jihad tolabi dalam rangka mensiarkan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, Rasulullah SAW menawarkan 3 alternatif dalam jihad seperti ini. 1, tawarkan orang non-Islam masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, maka dia selamat, dia saudara kita. Kalau dia tidak mau, tapi dia mau dilindungi oleh Islam, maka dia tidak dipaksa masuk Islam, maka dia terlindungi dengan membayar jizyah. Kalau yang ketiga, tidak mau masuk Islam dan malah melawan, maka Rasulullah SAW akan memerangi dia sesuai dengan ayat dan hadis yang kita pahami tentang makna jihad. Kemudian pertanyaan kedua, apakah jamaah Islamiyah bagaimana memandang pemerintahan ini? Bagi saya pribadi, wallahu alam teman-teman yang lain, dan itu merupakan juga pandangan jamaah Islamiyah, bahwa pemerintahan yang ada di negeri kita pemerintahan yang sah menurut undang-undang yang ada. Tapi kami menganggap pemerintahan ini kurang afdal menurut Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya hukum Allah lah yang bisa diterapkan. Itu pendapat kami. Secara hukum konstitusional sah. Presiden kita sekarang adalah Presiden Ibu Megawati, sah secara konstitusional. Tapi menurut kami, menurut Allah mestinya undang-undangnya yang berlaku ada hukum Allah. Itu pandangan Muslim, itu itikad kita, itikad saya. Cukup mungkin. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Kita kalau berkumpul sebenarnya kok bisa sampai pagi supaya puas, tapi ternyata cuaca ya, dan kira udah cukup. Oleh karena itu saya tutup pertanyaan, tidak kita sulit, kita kembalikan waktu kepada Bapak Kapolda. Baik, terima kasih. Ini juga waktu yang menentukan. Jadi terima kasih untuk Anda semua yang bisa hadir di sini, telah menyampaikan juga unek-unek bicaranya, itu hak Anda, benar atau tidak, walau alam, ya. Tapi fitnah hendaknya juga kita harus cegah, jangan sampai korban sia-sia. Kami persilakan untuk bisa kembali dari tema bes. Menghindar togel ataupun pelacuran pornografi yang semarak sekarang, molimo itu penyakit masyarakat dari mbah kampung kita sampai sekarang pun tetap ada. Jadi kita harus bersama-sama kita lawan, kita berantas. Tetapi kembali seperti kuda lari, kejar lari, tangkap bolak-balik begitu, karena masih juga ada yang senang ikut judi togel dan lain-lain. Ayolah kita sama-sama memerangi itu semua. Dan malam ini topik kita adalah masalah teroris. Bukannya kita tidak hindarkan yang tadi, tetapi sekarang masalah teroris itu yang 20 tidak ada di nenek moyang kita. Sekarang ini di mana-mana, dari Pekanbaru, Malang, di Medan, di mana-mana bom dari tahun 99 sampai sekarang. Malaysia belum rame-rame, Singapura belum rame-rame, Amerika belum rame, kita dibom di mana-mana. Nah, begitu kejadian BTC,
berkembanglah ini menjadi atensi dunia. Kita tidak bisa Jawa Tengah atau Indonesia menepuk dada diri sendiri bahwa kita juga terkaitan dengan luar atensi terhadap masalah teroris. Apalagi sekarang ini kita berkumpul dengan mengangkat simbol-simbol Islam. Apa yang dikatakan ini cukup menjadi suatu renungan kita bersama bahwa jemaah Islamiyah betul ada rahasia atau tidak rahasia, apakah dia kemudian termasuk atau tidak, serahkan kepada yang berwenang. Perkara ajaran-ajaran ini saya sudah punya 3 bukunya, termasuk versi mereka ada mencantum 141, 368 versi mereka loh yang mereka katakan. Ada yang sudah, ada yang belum akses di dalam itu sendiri. Nah, pesantren itu kan punya kita semua dan sejarahnya sangat luar biasa pesantren. Ini kita harus amankan. Jangan kita hanya bisa nyalakan pesantren 1-2 digebrahuyakan. Ayo kita sama-sama kita besarkan, kita cerahkan pesantren itu sendiri. Nah, inilah forum kita yang bersama malam hari ini, sangat barokah sekali untuk kita bisa dicerahkan dengan suatu contoh di sini. Benar atau tidak, saya serahkan kepada ahlinya, yaitu MUI, dengan mengajak para pakar-pakar. Tadi ada bintang operasional, itu juga adalah Center of Excellence, think tanknya ulama membantu polisi. Saya buat Dai Kamtipmas, saya buat bintang operasional, gunanya untuk membantu polisi-polisi dunia yang tidak bisa melihat secara jelas menafsir bahasa-bahasa Arab itu sendiri. Dan dokumen-dokumen itu ada, dan saya serahkan, silahkan ajaklah para alim-alim, para intelektual Islam dari manapun, lepas semuanya, profesional, dalami itu, bantulah polisi dunia, termasuk dari Merauke. Tapi terus terang surat itu saya sampaikan kepada MUI, terserah MUI, tapi saya menyarankan ada Pak Kiai Sahal, ada Pak siapa-siapa, Merauke, ajak siapapun dalam rangka ukhuwah Islamiyah itu. Ayo sama kita selesaikan, buat sikap. Polisi harus bertindak apa? Apa kemudian ajaran jemaah Islam itu dilarang? Walau ahlinya saya serahkan. Polisi bukan ahlinya. Mogok kerso. Siapa di negara kita yang memfilter, menyaring ajaran-ajaran, membuat bom mobil, membuat bom oplosan, terus kemudian macam-macam, tebal sekali. Tapi bahasanya bahasa Arab saya nggak paham itu. Dan katanya yang tamu-tamu belajar bahasa Arab pun belum tentu bisa membaca ini semua. Jadi kita tidak usah diskusikan, tapi barangnya konkret itu ada, dan mereka datang dan sekarang ini kembali lagi ke Jakarta naik pesawat. Itu semua demi suasana yang sehat, tidak kemudian kita suburkan fitnah kita satu sama lain sehingga kita pecah dan buang energi. Padahal ada pihak lain, siapa saya tidak tahu, yang menunggu negara kita pecah. Kalau Islam pecah, dan mayoritas Islam yang Indonesia pun pecah, korban Islam kita semua. Kita harus bersatu padu, ulama maupun ulama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapoltabes 6 orang, Polres Surakarta, Polres Boyolali, Polres Pekalongan, Polres Pemalang, Polres Kendal, Polres Salatiga, Polres Pati, Polres Kudus, Polres Jepara, Polres Rembang, Polres Blora, dan yang terakhir Polres Demak. Jadi untuk yang nanti, nah, jadi nanti masing-masing Polres ambil Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah amma huwa al-kathir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma bil fatihatil mu'adhdharah wa sab'il masani an taftah lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'ammirana biha mu'amalatan li ahli al-khair wa an taghfirna fi dinina wa dunyana min kulli mihnatin wa bu'sin wa dhayn innaka wali kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta
ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا إلا ربيته ولا طالب علم إلا أنت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم ذريتنا وسلم مشايخنا وذريتهم وسلم الحاضرين والحاضرات وذريتهم من آفة الدنيا ومن آفة الآخرة ومن فتنة هذه الزمان ومن فتنة هذه الزمان ومن فتنة هذه الزمان. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه. اللهم ارزقنا حسن العدب معك ومع خواسك من الخلق ولا تبتلنا بالتعلق بالأسباب والاعتماد عليها وثبت علينا توحيدنا وتوكلنا عليك وتظلينا بك ورد الحوائج إليك ولا تبتلنا بأقوالنا ولا تؤاخذنا بها. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا واقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطينا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.